Pelukan Ibu oleh Puspadani. Sakit hati ini, Bu, katanya dengan suara bergetar. Seorang wanita muda berdiri terpaku di depan pintu rumahku. Dia mengkhianati saya. Lanjutnya lagi. Pandangan matanya terlihat mengandung bara. Tatap wanita itu. Gurat kemarahan tampak mengilat di wajahnya yang sendu. Wanita yang masih muda itu bernama Yuniar. Tiba-tiba saja, sore itu dia datang ke rumahku. Sejenak aku terpana. Kemudian, tidak lama, kupersilahkan dia masuk. Duduklah, ujarku pelan padanya. Yuniar pun mengambil posisi duduk di kursi sebelahku. Raut mukanya yang kusut seakan menggambarkan suasana hatinya yang tengah gundah gulana. Sudah lama saya mencari ibu. Sayang, ibu selalu tidak di rumah. Saya mau curhat. Lirih suara Yuniar. Beberapa hari ini aku memang jarang di rumah. Karena kesibukan pekerjaan. Kedua bola mata Yuniar menatapku dengan pandangan harap. Perasaan haru pun menyapa lembut relung kalbu. Ya Allah, sebegitu besar keinginannya untuk bertemu. Padahal rumahku dengan tempat tinggalnya lumayan jauh juga, batinku. Saya sudah tidak memiliki ibu. Beliau menghilang entah kemana. Saya merasa hanya pada ibu seoranglah pedih ini bisa dibagi. Racaunya yang membuatku terkesima. Kupandangi wajah wanita muda bernama Yuniar itu sekali lagi. Tak kutemukan kebohongan di wajahnya yang lugu. Dia ingin meluahkan kegalauan yang tengah membelenggu sukmanya. Sebenarnya, dia ingin mengadukan semua kepada ibunya. Sayang, ibu kandungnya entah di mana sekarang. Tiba-tiba naluri keibuanku muncul. Aku siap mendengar semua resah jiwanya. Semoga aku tidak mengecewakan Yuniar yang tengah terluka. Tenang Yuniar, istighfar, dan tarik nafas dalam-dalam biar hatimu lega. Ujarku lembut. Yuniar pun patuh dan mengerjakan semua yang kuperintahkan. Hingga kemudian dia terlihat lebih tenang. Nah, sekarang coba ceritakan semua yang membuatmu terluka. Aku berusaha memosisikan diri sebagai ibu untuknya. Kebetulan usianya juga tidak jauh beda dengan putri sulungku.
Sejenak Yuniar memperbaiki duduk. Menarik nafas dalam sekali lagi dan selanjutnya mulai bercerita. Saya tertipu, Bu. Saya yang telah rela menerima suami apa adanya, malah dia mengkhianati saya, katanya dengan suara serak. Kutatap mata Yuniar yang basah sambil mengelus pundaknya. Serasa ingin kualirkan kekuatan pada diri wanita belia itu. Selain itu, aku juga ingin meyakinkan Yuniar bahwa dia tidak sendiri. Ada aku, seorang ibu yang siap menampung kegalauan hatinya. Dengan gamblang Yuniar bercerita tentang luka yang ditorehkan oleh lelaki yang dicintainya. Dia merasa tertipu. Dulu, dirinya mau diajak menikah karena penampilan suaminya itu tampak alim dan baik perilakunya. Yuniar pun rela untuk diajak susah. Kebetulan, pekerjaan sang suami berjualan ikan. Maka dengan penuh keikhlasan, Yuniar membantu pekerjaan suaminya berdagang. Tidak memegang sepeser uang pun pernah dicobanya. Namun, dia tetap berusaha untuk bersabar. Demikian antara lain curahan hati Yuniar yang dia luahkan kepadaku. Saya tidak masalah hidup miskin, asalkan dia jujur dan sayang kepada saya, Bu. Isaknya, keluh dengan air mata berlinang. Terenyuh hatiku mendengar cerita Yuniar. Aku tahu dan dapat merasakan dia wanita yang baik serta apa adanya. Perih yang dirasakan Yuniar saat ini sepertinya ikut pula mengiris hatiku. Di sela-sela bercerita, sesekali Yuniar menyeka air mata yang berderai di pipinya yang tirus. Perasaan iba semakin menyergap hati. Juga sepertinya Yuniar merindukan sosok ibu yang telah meninggalkannya semenjak masih kanak-kanak. Lihat wajah saya, banyak hitam-hitamnya, Bu. Isak Yuniar sambil meraba mukanya. Kuperhatikan wajah Yuniar dengan seksama. Memang benar, kulit mukanya tampak menghitam. Saya berjualan ikan setiap hari di bawah terik matahari, ujarnya masih terisak. Tangis Yuniar semakin menjadi, tak bisa dia tahan. Hatiku pun bertambah luruh. Tak terasa air mataku ikut pula berlinang. Namun cepat-cepat aku hapus. Jangan sampai dia tahu. Sebenarnya aku juga seorang wanita yang rapuh. Aku mesti tampil kuat di depan Yuniar. Aku terus berusaha untuk menenangkannya, memberi nasihat agar dia tenang dan bersabar. Berpasrah dan berserah dirilah kepada Allah, ujarku seraya memeluk bahunya. Ku ambil gelas berisi air hangat yang tadi kuhidangkan di meja. Lalu kuberikan kepada Yuniar. Dia pun meneguk air itu, tatap matanya terlihat jauh menerawang.
Kelelahan dan rasa tak berdaya jelas tergambar di wajahnya. Semua yang dipaparkan Yuniar sungguh membuatku miris. Kaumku yang semestinya disayang dan dihargai, ini malah dilecehkan. Aku yakin kisah Yuniar baru segelintir dari cerita kaumku yang tersakiti. Itukah yang dinamakan suratan takdir? Beberapa kalimat istighfar mengalir dari bibirku. Kata Yuniar lagi, suaminya juga telah menikah dengan wanita selingkuhannya itu tanpa meminta izin atau menceraikan dirinya terlebih dahulu. Yang lebih menyakitkan, suami saya mengucapkan kata cerai untuk saya di depan istri barunya, Bu. Ungkapnya terbata. Aku semakin menggeleng-gelengkan kepala mendengar cerita Yuniar. Tega sekali laki-laki itu. Apa tidak terfikir olehnya, andai hal itu terjadi pada ibu atau saudara perempuannya? Wanita muda yang malang. Semoga dia bisa kuat dan tegar melewati semua ini. Perasaan takut tiba-tiba menghantuiku. Yuniar akan melakukan hal-hal buruk. Sebab katanya, dia tidak bisa melupakan laki-laki yang telah mencampakkannya. Serta pikirannya buntu sekarang. Akhirnya Yuniar berhenti bercerita. Mungkin kegundahan hatinya sudah dia tumpahkan semua. Kubiarkan dia menangis sepuas-puasnya. Mudah-mudahan itu dapat membuatnya lega. Kemudian tangis Yuniar pun melambat hingga menyisakan isakan-isakan kecil. Kuulurkan tisu untuk menghapus air mata yang masih menggenang di pipinya. Pelan-pelan aku mulai memasukkan rasa agar dia bersabar. Semua sudah takdir dari Allah. Dia harus ikhlas menjalani. Juga mesti yakin bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Yuniar tampaknya mulai mencerna semua yang kukatakan. Wajahnya pun berangsur tenang dan mencoba untuk tersenyum. Meskipun sedikit agak terpaksa. Sesekali kepalanya mengangguk, mengiyakan semua yang kusampaikan. Semoga nasihat yang kuberikan bisa meringankan kegundahan hatinya. Selanjutnya, kupersilahkan Yuniar mencicipi kue yang terhidang di meja. Kualihkan pembicaraan, berharap dia bisa melupakan sejenak perih hatinya. Alhamdulillah, wajahnya semakin cerah, pertanda suasana hati wanita itu mulai membaik. Akhirnya Yuniar berpamitan, memelukku erat, dan ucapan terima kasih berulang kali keluar dari bibirnya. Terima kasih atas kesediaanku yang berkenan menerima curahan hatinya yang panjang lebar. Aku mengantar Yuniar hingga pintu. Tak lupa ku ingatkan sesekali lagi agar dia tegar, bersabar, dan berserah diri selalu kepada Allah. Yuniar menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ya Allah, semoga dia bisa kuat. Hari ini Jumat
jadwal mingguan taklim ibu-ibu di masjid kampungku. Subhanallah, di dalam masjid aku bertemu Yuniar. Dia tampil mengenakan busana syar'i bernuansa coklat susu. Terlihat anggun dengan wajah lebih tenang. Seuntai senyum menghiasi bibirnya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah ikhlas. Dan saya pasrahkan semua kepada Allah. Ucapnya pelan sambil tersenyum. Subhanallah, alhamdulillah. Puja-pujiku pada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, Yuniar bisa menerima semua yang menimpa dengan ikhlas serta berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kupeluk Yuniar, pelukan seorang ibu. Hatiku turut merasa bahagia melihat dirinya kembali tenang dan ceria. Ya Allah, berilah jodoh yang lebih baik untuk Yuniar. Doaku dalam hati. Kinali, 13 Desember 2021.